membahas seputar perkembangan teknologi transportasi dari masa ke masa. Perkenalkan, nama saya Fatih Rashid. Perkenalkan, nama saya Diana Gusma. Perkenalkan, nama saya Rena Putri. Saya Lutfi Astiningrum. Saya Pak Diar Gimana. Saya Peter Seminus Magenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sudah bersama dengan narasumber yang akan saya wawancarai. Sebelum itu perkenalkan nama dan kelasnya. Nama saya Adit Maulana Kristu dari kelas 12 IPA 5. Oke Adit, manfaat apa yang kamu rasakan terhadap perkembangan transportasi saat ini? Manfaat itu sangat banyak dan sangat signifikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya bisa berangkat sekolah yang jauh dekat dengan waktu singkat dan kemudian dengan waktu yang cepat juga. Oke, terima kasih Adit. Saya sama narasumber dari nama. Baiklah, bagaimana pengaruh kemajuan teknologi komponen transportasi terhadap kelancaran transportasi? Menurut saya transportasi untuk saat ini cukup baik dengan adanya rem juga maksimal. Tapi kalau untuk yang masih jauh-jauh gitu transportasinya seperti bus masih kurang. Ya seperti itu perkembangan transportasi di Indonesia. Oke, baiklah, makasih dan saudara Ansel. Di sini kita ada anak kelas 11 sebagai narasumber. Oke. Boleh tahu namanya, Dek? Nama saya Kak Muhammad Al-Fadlan. Dari kelas berapa? Dari kelas 11 IPA 2. Kak, boleh bertanya? Boleh Kak? Betul. Apa yang kamu ketahui tentang perkembangan transportasi di Indonesia yang mencakup darat, laut, ataupun udara? Coba berikan contohnya. Nah, kalau kayak contohnya itu misalnya kayak tuh kalau dari daratan kan kayak orang-orang dulu tuh Kak kayak ada yang pakai sepeda kan Kak. Terus kalau sekarang tuh dengan adanya perkembangan zaman tuh kayak ada mobil, Honda kalau di darat. Kalau di lautan tuh mungkin dulu kayak mungkin sampan kecil. Kalau sekarang ada kapal pesiar dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk transportasi udara mungkin dulu belum adanya pesawat. Mungkin semenjak adanya perkembangan zaman itu tadi munculnya kayak ada pesawat dan lain-lainnya. Ya. Makasih ya. Oke, di sini kita ada narasumber lagi. Mari kita tanya. Oke, ada siapa namanya? Gilang dari 10 berapa nih? 11. Oh, 10-11 ya. Kakak mau nanya boleh nih diwawancarai? Boleh. Oke. Pertanyaannya sih gampang ya. Kayak apa sih yang kamu ketahui tentang transportasi? Setahu saya transportasi itu kayak sejenis kendaraan yang digunakan manusia untuk melakukan atau memudahkan aktivitas. Oh gitu ya, kayak untuk memudahkan manusia untuk beraktivitas gitu ya. Oke, terima kasih Gilang. Sejarah dan perkembangan dari transportasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu transportasi? Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien seperti sekarang. Transportasi pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Untuk yang pertama, kita akan membahas transportasi darat. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak banget jenis transportasi darat pada masa itu, seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Sayangnya, jenis-jenis transportasi darat di masa itu masih menggunakan tenaga hewan dan manusia untuk berpindah tempat. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18. Tapi pada saat itu, mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. Untungnya, 1 dekade kemudian, mesin diesel ditemukan. Penemuan mesin diesel berbasis solar pada 1880-an menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan kendaraan, yang dalam hal ini adalah mobil.
Mesin diesel bikin bahan bakar yang digunakan pun jadi lebih efisien dan pergerakan mobil jadi lebih cepat. Mobil yang tadinya bergerak cuma secepat manusia berjalan, sekarang sudah bisa diajak ngebut. Sejak saat itu, mobil mulai banyak digunakan karena praktis dan bisa digunakan kapan saja untuk kemana saja. Perkembangan industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang pertama kali melakukan produksi massal. Nah, perkembangan mutakhir transportasi darat saat ini, salah satunya adalah kereta api rel magnetik atau yang dikenal sebagai maglev atau magnetic levitation, yang dirancang oleh seorang insinyur Inggris, Eric Lightwife, pada tahun 1950. Dan yang kedua adalah transportasi udara. Penemuan mesin bagi mobil membuat manusia ingin terus berinovasi hingga akhirnya lahirlah teknologi mesin terbang. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara loh guys. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kalinya. Setahun setelah itu, Etienne bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpangnya. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk kala itu pada tahun 1903. Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang yang hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang Wright bersaudara, tepat pada tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Konda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja mesin pesawat jet yang diterapkan pada pesawat adalah menghisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Barulah pada abad ke-20, pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk penumpang. Dan yang terakhir adalah transportasi air. Berbeda dengan transportasi darat dan udara, transportasi air sering dianggap sebagai transportasi kelas 2 oleh masyarakat dunia karena waktu tempuh dengan transportasi ini lebih lama dari transportasi udara. Walau begitu, transportasi air sangat berguna untuk perjalanan antar pulau yang dekat, serta harganya lebih murah daripada transportasi udara. Perkembangan transportasi air nggak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang untuk menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya digunakan untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemu kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia ke-1.